Oke teman-teman, nah ini misalkan di pola tadi ya, cuman ini beda ya, jelas ukurannya sangat jauh ya. Ini skala berapa, kalau ini jelas pakai senti ya. Nah ini misalkan seperti ini ya, tadi di sini ya saya bikinnya kecil karena tadi ini bayangan aja nih, dibayangkan kalau ini sampai sini gitu ya, bayangkan sampai situ. Nah ini juga kopnat juga nggak bisa di sini ya, dan ini udah panjang ya. Oke, ini badan. Nah yang saya mau ini adalah tile nih teman-teman, ini tile polos. Nah nanti bahu ya di sini ya, bahu misalkan ini aslinya di sini ya, ini kan tile polos nih ya, di sini ada tile polos dan di belakang juga ada tile polos. Nah teman-teman, jadi di sini kalau itu terakhir boleh ya, boleh banget terakhir setelah di aplikasi ya, saya iniin ya. Nah jadi di Aurel itu ada seperti ini, kayak bulan sabit nanti seperti ini ya, contohnya seperti ini ya. Ini yang besarnya ya, versi besarnya. Nah ini kalian bisa gini nih lihat ya, ini saya akan tata, misalkan besarnya pun kalian bisa tentukan ya. Nah misalkan saya pasang di sini ya, lihat ya, yang di Aurel itu kan seperti ini, paham ya. Nah nanti kita pola akan buatkan kalau di sini paham ya, ini sampai ke belakang. Jadi teman-teman di sini sampai ke belakang ya, dan nah ini ya, di sini sampai ke belakang, paham ya. Kemarin kanan kiri ya tentunya ya, saya akan bikin pola sebelah ya. Jadi tentunya kanan kiri, dan besar ininya kalian tentukan terserah, maksudnya sesuaikan juga dengan orang yang minta. Kadang badannya gede, badannya besar gitu, terus kalian dikasih mau bikin mirip Aurel, nah ininya kecil kan kadang nggak imbang gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter juga. Nah misalkan seperti ini, misalkan rada besar lah bagian sini buat menutupi ya. Kalau ini tetap ya, kalau ini tetap kalian nanti agak dilampingin gitu, misalkan seperti ini ya. Nah di sininya kalau badannya besar ya, sininya agak dimanisin gitu buat nutup sininya yang lebar banget gitu, supaya agak ketutup gitu ya. Seperti ini aja bagian belakang. Nah bagian belakang pun sama teman-teman, seperti ini ya. Nanti di bagian belakang itu sama. Jadi nanti kita akan bikin pola versi kecilnya ya. Nah nanti sini pakai kain apa ya mas? Nah itu pakai sifon atau pakai apa gitu, nanti kita ajarkan motongnya gimana ya mas. Oh iya, nanti motongnya mungkin serong gitu ya, nanti saya ajarkan semua. Makanya simak, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa, pokoknya jangan lupa like terus. Nah seperti ini ya, sudah paham ya. Jadi walaupun sekilas kalau penjahit oh gitu ya, kalau udah di ini mas ini masangnya gimana. Nah ini terakhir ya teman-teman, cara masangnya mungkin. Nah ini saya akan bayangkan nih tangan, misalkan tangan sudah masuk sini ya, ini tangan ya, mungkin seperti ini nih, biar kalian punya apa, gambaran gitu ya. Nah yang saya bilang ini kenapa harus ada ininya, karena kalau kebaya ngepas itu harus ya, wajib pakai tali sengklit atau ada kancingnya buat ngebuka gitu ya. Nah seperti ini misal ya, ini kan jadi ketutup ya. Jadi sininya polos nih teman-teman, ini kan tangan nih, ini polos ya. Nanti tile polos, tile kulit. Kalau kulit yang lumayan mahal itu 400 ribuan ya teman-teman, ada yang 500 ribu juga. Itu bukan, saya bukan ini. Kalau teman-teman punya klien yang biasa ya beli aja yang nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal, yang sedang lah. Jadi yang penting jangan yang gampang molor itu ya, gampang melar gitu ya, molor itu melar ya. Nah di sini ini belakang juga nih, saya akan ini. Nah ini di sini ya, kemarin cuman
punya Aurel ini kan kecil, nah itu kalian bisa imbangin besarnya ya. Kalau ini beda ini. Nah misalkan di sini ya, bayangkan aja nih di sini kemarin. Oke, nah di sini, nah sampai atas ini, nih ya, berarti di sini ya tilep polos ya. Nah ini tilep polos teman-teman, di sini, ini masih ada kancingnya nih. Misalkan bablas nih, saya akan begini ya, ini tilep polosnya ya, sampai sini ya. Nah tilep polosnya sampai sini nih, ini kan leher, kelihatan nggak? Oh no, nggak kelihatan ya. Nah di sini ini kancing, walaupun tilep kulit polos ya. Nah nanti di sini ada kayak bordiran gitu, kayak ini. Nanti mungkin kita akan, kalau misalkan udah jadi, nah tilep kita tata gitu aplikasinya atau sininya ya, ada penambahan itu kan, jadi kayak serabut, jadi nggak polos patah gitu, tapi ada masih kayak ada tambahan-tambahan itu. Oke, simak terus, coba kita kupas tuntas baju Aurel. Buat teman-teman yang minta, Mas polanya ini, polanya itu ya, karena teman-teman harus sabar ya, karena saya juga kerja juga di butik lumayan besar ya, itu juga banyak artis di situ, banyak yang jahitin di situ, jadi sabar. Kalau malam saya juga ngajar, jadi saya bikinnya seperti ini, kadang jam 2 malam, jam 3 malam baru nyempetin buat video. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, kita saling berusaha, kita saling berikan terbaik untuk customer kita supaya kalian tetap jaya ya. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ini teman-teman Andri WS, Andri Wow, dan anak-anak PMP. Nah ini tadi yang punya Aurel ya, saya nemu bahan sangat kecil ya, sangat kecil ini, untuk saya pakai skala ya. Jadi saya mau memanfaatkan bahan-bahan yang ya lumayan mahal dulunya, jadi belum kebuang kebetulan. Terus ada sedikit, saya akan buat jadi skala. Nah nanti saya akan ajarkan cara motongnya, cara jahitnya. Ini tadi ya, ini tadi teman-teman kita sudah bikin polanya, sudah bikin tangannya. Nanti aduh, nih di mana ini tangannya, sedikit banget ini sisa selembar, ini juga selembar, nggak apa-apa, yang penting tahu caranya. Oh ya, dan siapkan tilep kulit untuk bagian atas ininya ya. Nah sini atas ini pakai tilep kulit. Mungkin kalau kalian zoom bajunya Aurel Asanti, Anang itu, nah ini kita bahan kulit, wah lumayan ya. Jadi makanya kulit saya aja agak nggak kelihatan itu, apalagi kalau saya pakai kebaya. Pakai kebaya. Nah begini ya, nih misalkan. Nah jadi apalagi yang kulitnya putih ya, makanya kalau kulitnya putih itu kayak nggak nampak, apalagi ini yang mahal. Wow keren pokoknya. Kalau yang mahal itu beda tetap sama yang murah. Nah ini teman-teman sudah ya, ini kain sudah saya lipat. Nah ini ya, perhatikan motif itu harus sama ya, seperti ini nggak boleh, ini motif sama ya, nggak boleh begini nih kacau, namanya kacau ya. Ini harus teman-teman nih motif ya, motif ketemu motif nih. Nah atas bawah motif ketemu motif nih ya, seperti ini, motif ketemu motif. Oke, kita langsung potong. Nanti saya ajarkan jahit. Wah nggak cukup Mas Andri ini, ininya panjangnya. Oh enggak apa-apa ya, maksudnya panjangnya ini kan kalian bisa, ini kan sampai lutut, misalkan si Aurel sampai lutut. Kalau saya ya karena bahannya ya minim banget, ini sangat minim. Nah saya akan bikin secukupnya aja ya teman-teman ya. Nih lihat ya, sebenarnya kalau ke atas sih sebenarnya bisa, nanti saya sambung ya insya Allah ya, cuman takutnya nggak cukup ini. Oh seperti ini ya, nggak apa-apa, saya akan sambung aja nanti biar panjangnya juga agak luas. Ini ya, kalian potong seperti ini, nanti saya bisa sambung. Oke teman-teman, seperti ini nih, kita pentul biasa ibu-ibu pentul ya. Panjangnya maaf ya kalau panjangnya kurang atau
Ini karena emang kalau kita belajar terus pakai pola yang besar, aduh banyak banget duit ya yang kita keluarkan ya. Yang penting kan ilmunya kita dapat. Ini pentul juga ndak ada, ini mana nih pentul? Jualan pentul tapi nggak punya pentul ya, kadang jualan benang, nyari-nyari jualan meteran, suka lupa meteran di mana. Ini seperti ini ya. Aduh, pokoknya seperti ini. Ini payet campur ini lumayan juga nih jahitnya. Ya biasa tukang jahit, kalau apalagi mutiara ya. Nah seperti ini. Nah, dan kalian itu benar-benar kalau nyari guru yang apa ya, benar-benar paham tentang ini gitu ya, motif gitu, kalau lihat-lihat video gitu jadi tahu. Karena brokat biasanya itu mahal-mahal ya. Jangan sampai customer kalian mungkin gurunya ngajarin yang asal, jadinya customernya apa nggak tahu ini, jadi apa ya, panjang pendeknya. Nah ini teman-teman nih, misalkan di sini ya pinggang ya, pinggang di sini ya. Nah ini pun harus ketemu pinggang nih, ini badan belakang ya, ini pinggang ketemu pinggang. Nah di sini nih teman-teman, jangan dipaksain di sini, itu kalau fatal sekali kalau di kebaya ya. Terus tengah-tengah, bener-bener tengah-tengah. Kalau ini kita bicara ini sih karena minim ya. Nah ini di sini tengah-tengah, misalkan ini harus sama ya, jangan enggak tuh ya, jangan enggak di sini. Oke, ini kan sama nih, misalkan seperti ini harus sama ya. Kalau anak-anak PMP pelajaran ini sudah dapat ya, udah jauh kemana-mana, udah bikin kemben, udah rapi-rapi banget, tinggal praktek. Apalagi teman-teman yang jauh, yang kerja di luar negeri, itu tinggal di rumah, ilmunya udah dapat di rumah, nanti bisa ada mesin, tinggal gerak ya, tinggal laksanakan. Nah seperti ini ya teman-teman ya, nih yang saya bilang nih. Oke ya. Nah pinggang, nah itu banyak yang teman-teman asal ngelihat video, asal gurunya juga mungkin bukan yang ahli kebaya, jadinya kalau kebaya customer itu harus benar-benar ya. Apalagi hati-hati, apalagi saya juga kerja di apa ya, di butik besar. Wow, sangat hati-hati sekali kalau motong buat kebaya. Mau mahal-mahal ya, ada yang 2 juta 3 juta itu kebayanya. Jadi kita benar-benar penuh dengan perhitungan titik ininya seperti itu ya. Ini kita bicara lagi ke sini. Oke, langsung saya potong. Ini nanti tila, dan ini kain. Nanti kita nggak mungkin sama ya, ini bahan benar-benar segini doang ya. Langsung saya potong ya teman-teman ya. Oke, udah lumayan keras guys. Wah, aduh, pegel ya lumayan, karena dia berpayet ya, bener-bener. Ini kita, aduh, sampai mental nih payetnya. Biasa kalau ini harus mengeluarkan tenaga ya, walaupun bukan tenaga dalam. Kalau udah urusan payet, kalau pakaian sini tetap lumayan pegel. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oh, jadi satunya ya. Luar biasa pokoknya salut sama tukang-tukang potong tuh, yang tukang-tukang jahit yang dapat, yang berpayet, yang dapat mutiara. Aduh, jahitnya susah, harus lepas satu-satu ya, nggak mungkin ditabrak begitu aja. Oke, seperti ini. Nah, jreng, sudah jadi ya teman-teman ya, walaupun ini motifnya tetap pinggang ketemu pinggang ya. Sekarang kita bicara tentang tangan, karena ini nanti tila ya. Tangan biasa, cuman saya nih tangannya sanksi nih, ada nggak nih
buat ini kita bersihkan dulu. Nah, tangan saya akan cari dulu ya, batangan ya. Oke teman-teman, ini aduh tangannya benar-benar nggak ada sama sekali teman-teman. Aduh, ini ya. Nah, ini resiko kalau misal ya ada orang jahitin, dia tahunnya tuh belinya bahan sedikit, mungkin 1,5 meter gitu. Padahal kalau kebaya itu bukan masalah besar kecilnya, tapi menyamakan motifnya. Kadang 2 meter aja udah mepet, 2,5. Bukan karena lebar kainnya, bukan karena apa ya, orangnya kecil, itu karena motif. Apalagi nanti ketemu motif yang besar gitu ya. Ini ada solusi nggak nih? Nah, solusinya ini kalau kita mendapatkan seperti ini, sisa sedikit atau engkol atau gimana, nah kita bikin pakai tile kosong aja ya. Jadi pakai tile kosong, nanti kita bisa tempel aja. Kita ambil sedikit, misalkan di sini kan masih ada ya, masih ada, kita mau ambil karena nanti bagian sini juga akan rada ketutup oleh itu ya, yang model aurel itu ya. Nah, di sini kita bisa bikin seperti ini ya, jadi buat kombinasi di sininya gitu. Habis kalau saya paksain di sini mungkin selembar nih dapat, yang tangannya sebelah nggak dapat kan nggak lucu ya, nggak bagus. Jadi tangan harus imbang ya. Jadi kalau sini retak ya retak semua gitu. Jadi seperti ini aja. Aduh, bingung saya jadinya nih kalau sudah, bukan kalian aja bingung ya kalau dapat kain yang cuman sedikit gitu. Nah, saya akan seperti ini aja ya teman-teman. Nanti saya bisa saya tambal nih. Nah uniknya di sini kalau tukang jahit itu dia apa ya, selalu ada akal gitu ya, ada akal. Kainnya mepet, oh disambung nih. Enaknya kalau kita jahit brokat, kalau kita jahit apa ya, jahit kebaya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kita tempel bisa. Beda sama jas, kalau bolong sedikit aduh ganti total. Misalkan bolong depan ganti total. Kalau di kebaya brokat jebol sedikit, kita bisa tutup motif yang sama dan bisa ditubruk dengan payet. Nah, itu enaknya kalau di kebaya. Nah, ini saya akan bikin sedapatnya aja. Nanti saya akan tambal sebisa saya nambalnya bagian bawah, karena ini juga benar-benar tadi nemu ini, oh ini gitu ya. Jadi motifnya yang agak mirip tapi warnanya sangat jauh ya. Tapi mau buka ini banyak banget gudang. Seperti ini dulu. Jadi saya akan nanti tambal sebisa saya. Ini kan, ini yang satu bisa, jadi saya akan cari gitu, cari misalkan ini disamain seperti ini nih. Nah, itu cara nambalnya itu cari yang sama, walaupun di sini misalkan 2 kali 3 kali gitu ya. Nah, misalkan seperti ini kita ambil ininya. Nah, nanti kita akal-akalin ya, ini namanya. Nah, seperti ini kan kurang nih. Nah, kita larikan motifnya ini disamain gitu. Nanti saya akan bahas ini. Nah, sudah sampai sini dulu. Nanti motong bagian ini ya. Ini kita sudah sampai ke bagian 3 ini. Badan depan sudah. Badan depan ini lipat ya teman-teman. Saya belum tulisin, lupa nih, lipat. Bahasa itu lipat kain. Nah, di sini belakang ini adalah ngebuka. Nih, kalau kalian liatin di aurel buka. Nah, dia pakainya tila kulit teman-teman, bukan kulit warna broken white atau warna sesuai dengan badannya, maksudnya sesuai dengan warna brokatnya, bukan, tapi dia benar-benar pakai warna kulit. Kalau depan nggak begitu kelihatan, perhatikan yang belakang ya, yang saya bilang seperti ini. Nah, ini oke, saya dapat tile kulit, tapi bukan kulit saya ya, kulit saya hitam. Nih di sini. Nah, ini teman-teman, kita lihat melarnya nih, seret gitu ya. Nah, ini kan mati, ini melar.
ini melar. Nah, kita ambil yang melar teman-teman. Dan boleh banget ya, boleh banget, sangat boleh ini. Misalkan kalian nggak mau ribet ya, nggak mau ini, misalkan ya, saya mau sambung sampai sini, misalkan tadi badan depan di sini ya, badan depan, dan di sini, nah sampai ke pinggang. Jadi dalam ininya, karena mungkin payetannya nanti penuh ya, payetannya penuh, nanti kalian boleh sampai pinggang. Nah, sampai sini boleh ya, ini sampai sini. Nah, di sini. Nah, ini sudah nggak ada jalur bahu ya teman-teman ya. Di sini sudah nggak ada jalur bahu, paham ya di sini? Karena tadi kita nggak mau pakai ini, jadi kita buang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini intinya sudah nggak pakai bahu nih. Jadi kalau kita buka nggak ada sambungan bahu. Nah, ini lucu juga karena kain ininya kurang nih ya, kurang banyak ya, karena tadi itu ini agak kurang banyak nih teman-teman. Kalau boleh dilihat nih, kurangnya lumayan ya, separuh tuh. Ini kan begini, ini cuman segini tuh, lihat V ya. Kalau ini lihat yang satu enggak ya. Jadi saya akan gunakan ini teman-teman, saya akan gunakan badan depan dan badan belakang. Saya akan ambil lagi badan belakang. Oke. Justru kalau pakai seperti ini, tile kulitnya yang emang bagus, nah justru malah membantu menguatkan tile. Misalkan brokatnya lemesan tile, cuman dia pengennya payetnya yang tabur permata, pakai Swarovski, atau yang mutiara atau batu-batuan yang agak berat gitu. Jadi pakai solusinya ya tilenya tetap. Nah, ini teman-teman, kita sambung aja. Di sini kita sambung sesuai dengan yang ada. Sambungan jangan sampai meleset, sambung. Nah, seperti ini. Ini ya. Ini agak sedikit ini kena tadi. Nah, seperti ini sudah. Dan ini belakang juga harus sama. Sesuaikan samanya, disamain gitu. Oke, seperti ini. Nanti kita akan buat cara jahitnya gimana mas. Oh, nanti kita ajarkan juga cara jahitnya, cuman bersabar ya kalau untuk jahitnya. Jadi ikutin aja terus. Nah seperti ini teman-teman, coba lihat ya. Di sini kita sudah tadi selembar aja teman-teman. Ini kalau kulit tile mahal itu nggak pakai 2 lembar, dia pakai selembar aja udah kuat banget, nggak molor. Emang mahal, paling minim tuh, paling murah tuh 400. Majestic bilang aja tile yang bagus gitu. Cuman yang harganya di atas yang bagus biasa ya, kualitas jelas ya. Nih teman-teman, nih sebenarnya bukan mintir. Saya akan pentulin ya di sini. Ini dipas pinggang aja. Jadi bahunya teman-teman nanti saya perlihatkan dari sini. Jadi bahunya itu nggak ada namanya sambungan bahu ya, nggak ada. Jadi nggak ada sambungan bahu di sini. Nah, kita coba. Intinya belajar terus, simak terus, jangan lupa subscribe, pasti dapat ilmu. Nah, seperti ini ya. Ayo kita potong ya, kita potong, set. Kita pasin pinggang nih, nggak saya lebihkan. Ini biasa dilebihkan sama seperti yang tadi, 1 cm. Ini juga saya akan lebihkan 1 cm buat nanti jahitnya. Mungkin kalau di kebaya yang besar bisa 1,5 ya, bisa. Kalau sebelum fitting bisa
terserah kalian ya. Kalau sebelum fitting terserah kalian. Ini seperti ini. Sisakan nanti buat les kancing ya di sini ya. Nah, ini dilebihkan ya. Dilebihkan 1 cm. Oke, seperti ini. Kelihatan ya, masih dilebihkan 1 cm. Nah, teman-teman, jadinya seperti ini. Ini pundak nggak kelihatan ya. Jadi kalau diginiin pundak itu nggak sambungan, kelihatan nggak? Harus pakai hitam ya, pakai hitam apa ya nih? Mungkin merah aja. Nah di sini itu, oh nggak bisa ribet ya. Oh skala, pakai skala. Nah ini bahu, biar kalian tahu nggak ada jahitan sama sekali ya. Tuh lihat bahunya ada tulisan Siska ya. Jadi ke atasin mas. Nah seperti ini. Jadi bahunya ndak ada sambungan ya. Nih kalau di sini kelihatan sambungan di polanya, tapi di asli jahitannya nggak ada. Di radar, oke, di radar, di sini di radar sama, perlakukan walaupun ini kecil, perlakukan seperti besar. Radar siap. Harusnya putih ya, di sini harusnya putih supaya ini, cuman kadang teman-teman mas nggak kelihatan radarnya, itu di radar nggak sih? Nah ini, nah saya pakai radar pakai kuning ya teman-teman ya, harusnya putih ya, paham? Sini radar, semuanya radar. Nah nanti kita jelujur, kita sambung. Oke, nanti itu diproses cara menjahitnya. Untuk bagian depannya mungkin sudah ngeliat yang kuning, nanti bisa kita buatkan, bisa di kolom komen ya. Nanti kalau ada apa-apa tanya aja. Setelah kita potong, kemudian kita radar ya teman-teman. Radar seperti ini, kita buka pas tengahnya, bagian tengahnya kita selipkan kertas, kita radar pas tanda kopnat. Ini teman-teman kopnat dada ya, kalau yang nggak pernah, biasanya kalau baju muslim jarang pakai ini ya, khusus kebaya, khusus ini baju-baju yang lepas, yang harus dadanya itu pas. Nah seperti ini. Ini juga kopnat, dan belakang juga ada kopnat ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kopnat belakang, kelihatan nanti. Mas emang kelihatan itu kalau apa di radar begitu ya, kelihatan tuh ya. Mungkin kalau dari kamera nggak kelihatan karena cahaya lampu. Nah mungkin dikasih yang ini, nah kelihatan bukan? Nggak kelihatan juga kalau di apa. Nah ini sebenarnya, nah ini kuning tuh, bekas kuning ya. Ini bekas kuning nih, kelihatan tuh bekas kuning. Nah ini namanya radar. Nah nanti kita akan, nah ini buat contoh aja. Ini kalau kita sudah sambung nih kan numpuk nih seperti ini nih ya. Udah kebayang kan jadinya kayak apa? Seperti ini. Nggak ada jahitan bahu, tinggal tangan, serenjeng tangan. Sudah tangan, tinggal yang tadi, yang kuning tadi ya, di sini ya, nanti ke sini. Paham ya? Oke, itu nanti di acara menjahit ya, kayak acara kayak sinetron aja, di cara menjahitnya.